Seringkali manusia dihadapkan dengan kondisi sangat terjepit dan mengharuskan dirinya mengambil jalan keluar di luar nalar. Yang alhasil biasanya jalan keluarnya berujung dengan aksi bodoh nan konyol yang bisa berujung merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Tapi jika aksi di luar nalar itu karena desakan untuk membahagiakan orang yang disayang dan ingin memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik, apakah itu salah? Kalau kita melihat ada seorang anak mencuri untuk pengobatan ibunya, apakah itu salah? Kalau tidak, bukannya tindakannya termasuk hal yang merugikan orang lain. Nah, itu tadi adalah obrolan jam 2 pagi saya bersama Lek Bagong dan juga anak-anak yang lainnya. Dan dari obrolan jam 2 pagi itulah, saya mengingat sebuah film yang kurang lebih sama sih seperti pertanyaan para pria di jam 2 malam yang sering banget diomong selingkuh sama pacarnya, padahal aslinya mereka lagi berdebat soal apa gunanya pusar manusia kalau ternyata pas dikorek cuma bau doang ujung-ujungnya. Gak nyambung tapi ya sama lah. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Berlatar pada tahun 90-an. Di barat laut Italia ada sebuah kota bernama Torino. Atau biasa Akamsi setempat menyebutnya Turin. Torino merupakan salah satu pusat bisnis dan industri terbesar di Italia. Selain terkenal sebagai pusat industri, Torino juga menjadi rumah bagi klub sepak bola legendaris, Juventus. Selain Juventus, ada klub sepak bola lain juga, yaitu Torino FC, yang menjadi kebanggaan di kota Torino. Sebagai warga asli di sana, tentu banyak sekali yang mengidolakan klub ini. Salah satu fans garis kerasnya adalah pria bernama Alvis. Dikenal sebagai pria baik yang menjalani hidup sederhana dengan keluarganya. Memiliki kedai bir kecil dan bekerja sebagai kurir kantor pos. Tak hanya itu, kendala keuangannya memaksa Alvis menjadi seorang pekerja keras. Di luar pekerjaan tetapnya, ia kerap mengambil pekerjaan serabutan. Mulai dari tukang pel, tukang ledeng, hingga tukang listrik. Semua pekerjaan ia lakukan demi memenuhi semua kebutuhan, terutama untuk membahagiakan putri semata wayangnya. Namun di usia belum genap 40 tahun, Alvis sudah mengidap riwayat penyakit jantung yang parah. Salah satu pemicunya, ya karena kekalahan telak Torino FC melawan Juventus, yang membuat jantungnya serasa dur. Persis kayak suara tembakan yang bertubi-tubi, dan itu juga mirip dengan hobinya, yaitu berburu. 4-0 per la Juventus, 21esimo del secondo tempo. Batte Ravanelli. Dalam menjalankan bisnis kedai kecirbilnya, ia bekerja sama dengan sahabat semasa kecilnya, Lupo. Lupo dulunya adalah petinju legendaris Torino, hingga mendapat julukan Sang Serigala. Tapi setelah pensiun, kini ia harus menjalani hidup yang jauh dari kata gemilang. Lupo juga mempunyai pacar seorang bartender yang bernama Gina, yang juga bekerja di kedai bir milik Alvis. Dan pendapatan mereka jauh dari kata cukup. Dan sehingga hal itu juga membuat dirinya harus bekerja sampingan menjadi debt collector untuk Marco, seorang rentenir pemilik butik terkenal di Torino. Merasakan hal yang sama dan sebagai tanda persahabatan bagi kepompong merubah ulat menjadi guru kungfu, tak lupa Lupo membagi Alvis sebuah pekerjaan di butik Marco sebagai tukang perbaiki perabotan. Pekerjaan yang cukup mudah untuk dilakukan oleh Alvis dan dengan cepat ia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Di sana Alvis mulai berbahasa-basi dengan Marco, sembari mengganti pakaiannya yang sudah kotor. Il bypass, doppio o triplo. Ketika Alvis membuka bajunya, tak sengaja Marco melihat bekas operasi bypass jantung di dada Alvis. Dengan nada sinis, Marco berkata, mau 2, 3, atau bahkan berkali-kali, operasi bypass jantung itu gak akan berguna. Bahkan ayahku saja melakukan itu berkali-kali ya, dia tetap saja meninggal. Marco pun menawarkan solusi lain untuk membantu memperlambat kerja jantung Davis dengan cepat. Bukan obat. Bukan. Di sana ia menawari Alvis sebuah barang yang tidak bagus lah ya. Yang berdalih bahwa teman sang serigala adalah temannya juga. Tawaran itu membuat Alvis seketika terdiam, antara bingung atau marah. Yang jelas, Alvis dengan tegas menolak mentah-mentah tawaran itu. Kesal dengan ucapan dan tawaran Marco, Alvis memutuskan untuk tidak ambil pusing dan menerima ajakan Bondini, teman lamanya sekaligus fans garis keras Juventus yang kerap membuli Alvis. Namun pertemuan mereka kali ini bukan sekedar untuk bersenang-senang.
Sebab Bondini diminta oleh rekan kerjanya untuk dipertemukan dengan Alvis untuk membahas ide bisnis baru. Dan pria itu bernama Marino, supir truk lapis baja yang terkenal sebagai playboy sejati yang ada di Torino. Kurang playboy apa coba? Masuk ke klub, goyang sedikit, lihat cewek, langsung dibawa pulang, langsung dikokop. Namun meski begitu, obsesi terbesarnya bukanlah wanita, melainkan pindah ke Costa Rica, negara yang Marino anggap sebagai surga dunia. Hal itu karena dengan gajinya yang pas-pasan sekarang, dia bisa hidup dengan sangat mewah di Costa Rica. Namun, masalah muncul ketika Marino ingin pensiun dini untuk pindah ke Costa Rica. Atasannya menolak karena usianya saja belum genap mencapai 40 tahun. Meskipun Marino bersikeras ingin segera pensiun dan menerima pesangon untuk mewujudkan mimpinya, atasannya itu tetap tidak memberinya izin untuk pensiun dini. Troviamo un sistema. Che ti vuoi inventare? Dan dari perkataan itulah Marino semalam memikirkan bagaimana ia bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar untuk bisa pergi ke Costa Rica. Pikiran itu terus mengganggunya. Sampai ia bertemu dengan wanita yang pertama kali ia temui di klub yang bernama Anna, untuk bertanya apa selama ini yang menjadi mimpinya. Anna pun menjawab, mimpinya tidaklah besar dan mungkin dari sebagian orang pasti menganggapnya sepele. Saat ini Anna bekerja di salon kecantikan dan suatu saat nanti ia ingin memilikinya. Tapi bukan lagi menjadi sebagai pegawai, tetapi sebagai pemilik salon kecantikan itu sendiri. Jawaban sederhana itu membuat Marino kagum dan menanggapi perkataan Anna. Ya, setidaknya kau memiliki mimpi. Jika tidak, mungkin kau akan menjual sesuatu dari tubuhmu, atau bahkan menjadi gelandangan, seperti tumpukan rongsokan yang tidak berguna. Tapi aku bangga dengan mimpimu. Dan dari situlah Marino mulai berpikir ide gila. Dan mungkin ini saatnya bagi Marino mengakhiri gaya hidup playboynya dan memilih Anna sebagai pasangan sehidup sematinya. Ma vai via. Karena terbayang terus dengan ide gilanya, hal itu membuat Johnny Marino sulit berdiri meski sudah dihajar terus-menerus. Hingga akhirnya ia meninggalkan Anna sendirian dan pergi ke mobil mengajak Bondini untuk mengobrol sebentar. Di sana, Marino menjelaskan soal ide gilanya. Yang lainnya tak bukan adalah rencana perampokan dengan memanfaatkan dirinya sebagai supir truk lapis baja. Ditambah berangkas dalam van itu tidak pernah dicek oleh petugas. Sehingga ia membutuhkan Bondini yang bertubuh kecil untuk bersembunyi di sana dan menukar uang asli dengan uang palsu. Sederhana, tapi penuh risiko. Siamo miliardari. Marino mungkin terlihat santai, tapi otaknya tajam seperti kunai. Rencana perampokannya sudah ia susun dengan sangat rinci. Ia pun mulai menjelaskan, saat nanti Marino hendak mengambil van, ia sudah memastikan tidak ada penjaga keamanan di sekitarnya saat mengambil. Lalu saat di tengah jalan, ia akan menyelundupkan Bondini ke dalam van sebelum menjemput Alvis. Dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai supir truk lapis baja, Marino tahu setiap gerak-gerik para penjaga dan sudah menyiapkan alat segel karu yang tidak dijual di toko manapun untuk melancarkan aksinya. Trovare a metà strada prima che carico il sacco. Poi abbiamo 10 fermate prima di arrivare all'ufficio centrale. Dalam rencana ini akan ada 10 titik pemberhentian. Dan setiap kali Alvis turun untuk mengantar uang dan surat, Bondini harus memanfaatkan waktu itu untuk memindahkan uang ke karung lain tanpa ketahuan. Marino pun sudah menghitung total berat barang yang akan dibawa dalam van, yaitu sekitar 100 kg. Dan jika uang tunai senilai 13 juta beratnya 13 gram, maka dalam 100 kg mereka bisa meraup uang tunai sebesar 4 miliar euro dalam sekali aksi. Untuk menghindari kecurigaan, Marino mengganti uang yang diambilnya itu dengan potongan majalah Bobo yang disesuaikan dengan berat yang sama. Lalu tantangan selanjutnya ada pada Bondini, yang hanya punya waktu kurang lebih 4 menit untuk memindahkan uang sebelum Alvis dan penjaga itu kembali. Allora, Non si vede un cazzo lo stesso con questa. Non c'è spazio. Dan itulah alasan Marino meminta Bondini untuk mempertemukannya dengan Alvis, agar bisa bergabung dan menyempurnakan rencananya. Ditambah Marino juga membutuhkan bantuan Alvis untuk membuat paspor palsu agar ia bisa kabur ke Costa Rica. Karena kebutuhan keluarga dan pengobatannya yang memerlukan banyak biaya, Alvis pun menyetujuinya. Tapi dengan dua syarat. Yang pertama,
ia tidak boleh dilibatkan jika Merino tertangkap. Dan yang terakhir, uang itu harus dibagi rata untuk mereka bertiga. Dengan bergabungnya Alvis, masalah lain selesai. Karena rencana yang jenius ini akan berjalan jauh lebih efisien. Alvis pun menceritakan rencana itu kepada Lupo, dan Alvis akan melibatkannya. Tugas Lupo cukup sederhana, yaitu menemani Merino dan Bondini ke perbatasan dan membuatkan paspor palsu agar mereka bisa melintasinya. Sebagai imbalannya, Alvis akan meninggalkan kedai bir mereka, sehingga Lupo bisa memilikinya sepenuhnya. Setelah menerima foto Merino dan Bondini, Lupo mulai sedikit curiga dan bertanya berapa hasil uang yang akan mereka bertiga dapatkan. Alvis pun hanya terdiam dan hanya menjawab, "Ya, pokoknya cukuplah." Namun kecurigaan itu terus terbayang. Ditambah saat ia menceritakan rencana itu kepada Gina. Alih-alih mendukung, Gina malah mengejek Lupo dengan kata bodoh. Karena mau saja dia ditipu oleh mereka, bahkan oleh sahabatnya sendiri, yang akan mendapatkan uang miliaran dari perampokan, sedangkan dia hanya menerima sebuah kedai bir jelek seperti ini. Il lupo. Aksi perampokan pun segera mereka mulai. Sesuai rencananya, Merino mengambil van dan tidak ada penjagaan. Dengan begitu, ia dapat menyelinapkan Bondini ke dalam dengan mulusnya. Lalu selanjutnya, Merino siap menjemput Alvis. Mereka pun mulai perjalanan dan sampai pada titik pertama. Dan Bondini yang di dalam mulai menjalankan tugasnya. Dai, sbrigati. Di titik pertama hingga keempat, semuanya berjalan dengan lancar. Bondini dengan cepat dan tanpa gangguan berhasil memindahkan dan menukar uang itu. Namun pada titik kelima, masalah mulai muncul. Mobil penjaga yang ada di depannya tiba-tiba berhenti dan membuat Merino refleks menginjak rem secara mendadak. Akibatnya, Bondini yang sedang sibuk di belakang tersungkur. Dan satu-satunya senternya sebagai pencahayaan pecah dan rusak. Kepanikan pun mulai melanda. Tanpa penerangan berarti tugas Bondini terancam gagal. Dan mereka semua akan ketahuan. Alvis pun mulai panik, dan mungkin ini adalah akhir dari aksi mereka. Tapi Merino tak kehilangan akal. Ia menyerahkan koreknya kepada Alvis untuk diberikan ke Bondini sebagai sumber pencahayaan. Meski beresiko, Alvis menyetujuinya. Dan ketika pintu van itu dibuka, di saat itulah kesempatannya untuk memberi korek kepada Bondini. Beruntung, penjaga itu tidak mencurigai Alvis. Dan berkat korek itu, Bondini bisa kembali bekerja dengan penerangan seadanya hingga ke titik ke-9. Dan segalanya masih bisa terkendali. Tapi masalah tak berhenti sampai di situ. Karena korek yang diberikan Alvis, gasnya sudah habis. Dalam kegelapan dan waktu yang semakin mendesak, mereka harus menemukan solusi lain. Di tengah tekanan, Merino mulai mengeluarkan ide gilanya, yaitu meminta korek dari penjaga di depan. Dengan keberanian yang tersisa, ia melancarkan rencana dadakan ini, membawa mereka kembali ke jalur perampokan yang nyaris gagal. Che stai facendo? Gentilmente, volete prestare un pochettino l'accendino? Kantong demi kantong sudah mereka kumpulkan, dan kekayaan yang mereka impikan hampir dalam genggaman. Mereka pun mulai bernafas lega, tapi tiba-tiba penjaga di sana meminta kembali koreknya yang dipinjam. Dari yang semula lega berubah menjadi tegang, karena korek yang penjaga itu maksud kini masih berada di tangan Bondini. Merino pun mencoba mengalihkan pembicaraannya sebentar, dan mengatakan kalau korek itu jatuh entah di mana. Namun penjaga itu bersikeras meminta koreknya untuk kembali. Sebab itu adalah investasi kantor, dan jika hilang, maka masalah besar bisa menimpanya. Sembari terus mencari, Merino menekan tombol buka berangkas untuk memberi kode Alvis untuk segera mengambil korek yang ada di Bondini. Bondini juga segera keluar dan menyerahkan korek itu kepada Alvis. Dengan detak jantung yang tak beraturan, Alvis memberi korek itu ke tangan penjaga. Berdalih bahwa ia menyembunyikan korek itu karena terganggu oleh Merino yang terus memainkannya. Aspetta un po'. Queste due?
Grazie. Non le avevo viste. Demi kelancaran aksinya akibat kecerobohan Bondini, sambil berusaha menutupi rasa tegang yang amat sangat, Alvis dengan terpaksa mengambil surat itu dan melanjutkannya ke tempat tujuan. Namun hal yang ditakutkan Alvis pun terjadi. Dengan membawa surat itu, berarti ia berada dalam bahaya. Dan benar, ketika surat itu datang tanpa kantong, petugas di sana menghentikan langkah Alvis untuk pergi dari sana. Pada saat tegang itu, serangan jantung kecil pun dirasakan oleh Alvis. Tapi beruntung, saat itu petugas pengirim surat itu tidak menjawab. Karena pada saat itu bertepatan dengan pertandingan Juventus melawan Nesta FC. Akhirnya Alvis pun mengatakan kalau apakah dia boleh pergi dari sana. Oh Zago, in Europa giochiamo lontano, cercate gloria, solo Superga va fatto. Sementara itu, Meroni yang tahu bahwa mereka sudah mendapatkan semua uangnya, ingin segera berpamitan pada penjaga. Dengan alasan ingin segera menonton pertandingan Juventus melawan Nasta FC. Namun tak disangka penjaga tersebut juga fans garis keras Juventus. Dengan antusias, penjaga itu menawarkan untuk mengantar Meroni menggunakan mobil polisi, lengkap dengan sirine, agar bisa menembus kemacetan dan mereka tidak akan melewatkan pertandingan satu babak pun. Meroni yang awalnya bersikeras menolak, kini ia tak punya pilihan lain selain ikut. Sebab kalau ia menolak, bisa jadi akan menimbulkan kecurigaan. Meroni panik. Keadaan semakin kacau dan ia tidak tahu harus mencari cara kabur bagaimana lagi. Saat situasi semakin genting, Bondini yang berada di belakang juga mulai gelisah. Karena sadar rencana perampokan mereka akan terancam gagal. Beruntungnya, Lupo menyadari ada masalah besar saat ia memantau dari kejauhan dengan motornya dan tidak jauh dari sana. Lalu lintas terlihat macet, sehingga memberi Lupo ide nekat untuk bisa membebaskan mereka. Dengan keberanian dan perhitungan, ia mempersiapkan langkah berbahaya untuk bisa memastikan rencana mereka tetap berjalan lancar. Non levarti il casco, che potresti avere un trauma. Non togliete il casco. Non devo bene. Grosso, non c'è. Oh, ma dove va? Di hari yang sama pada malam itu, Alvis dan Lupo menunggu kedatangan Merino dan Bondini. Sambil mereka menunggu, Lupo mengaku bahwa ia diam-diam mengikuti mereka sebelumnya. Dia pun curiga, dua penjaga itu terlihat sangat menyukai Merino dan Bondini, dan mungkin mereka akan segera tertangkap. Lalu menyeret Alvis dalam kasus perampokan itu. Namun Alvis meyakinkan Lupo bahwa meski mereka nampak bodoh, Merino dan Bondini bukanlah seorang pengkhianat. Lupo pun tetap berpendapat bahwa mereka tidak pantas mendapatkan uang perampokan itu. Lupo juga menambahkan rencananya nanti jika ia mengantar mereka ke perbatasan. Lupo akan mengancamnya dengan pistol dan mereka lari, sehingga Lupo dan Alvis dapat mengambil semua uangnya. C'è la merda nel cervello, tu. Merda. Mamma mia, io sei sempre una mania. Uang tunai itu pun mulai dituang dan mulai dihitung bersama. Di sana, Bondini seperti biasa mengejek Alvis dengan membanggakan kemenangan Juventus atas Nantes FC dengan skor 4-0 dan menyamakannya dengan kemenangan serupa dengan Juventus ketika melawan Torino FC. Sedikit tersinggung, Alvis mengatakan bahwa kemenangan Juventus bukan karena kehebatan mereka, tetapi berkat permainan curang yang mereka lakukan. Di sisi lain, Lupo memperdebatkan jumlah total uang rampokan yang dihitung Merino. Ia marah saat menyadari beberapa dari jarahan mereka bukanlah uang tunai, melainkan cek dan wesel yang sulit diuangkan. Mereka berempat pun saling berargumen masing-masing, hingga ketegangan memuncak saat Alvis melontarkan komentar rasis kepada Bondini, yang membuat amarahnya meluap dan mulai menampar Alvis. Bondini pun menambahkan, Torino FC hanyalah klub bola yang sudah putus asa. Kok masih berharap klub itu menang? Jangan harap mereka bisa menang melawan siapapun. Kemarahan Alvis begitu memuncak hingga ia tak sadar sudah menembakkan pistol itu di depan muka mereka. Tapi beruntungnya semua tembakan itu meleset, membuat Merino panik dan segera menarik Bondini untuk kabur. Pelarian mereka pun tidak akan dibiarkan oleh Alvis dan Lupo yang juga mengejarnya.
Setelah kejadian itu, Alvis merasa menyesal yang begitu mendalam. Bayangan atas perbuatannya terus mengetahui. Terutama saat ia melihat keluarganya dan tangan penuh dengan tanah. Jantungnya mulai berdetak sangat kencang. Dan merasakan kesakitan sama seperti suara tembakan yang ia beri ke Marino dan Bondini. Sì, grazie. Kini Alvis tengah dirawat di rumah sakit akibat mengalami serangan jantung untuk kesekian kalinya. Di sana sang istri menceritakan bahwa ada 2 polisi semalam datang mencari Alvis untuk menanyakan keterlibatannya dalam perampokan bersama Marino dan Bondini. Berharap setelah ini ia bisa pergi menemui mereka. Alvis pun meminta istrinya menjadi saksi dan mengatakan bahwa ia ada di rumah malam itu. Namun, hal itu malah membuat istrinya marah. Ia mengungkit bahwa setiap malam Alvis kerap pergi dan bahkan istrinya pernah mempergoki bersama dengan Gina, yang artinya Alvis telah berselingkuh. Ikut terpancing emosi, Alvis menjelaskan bahwa ia tengah menyelesaikan masalah Lupo dan Gina. Ia juga menegaskan tidak pernah berselingkuh dan tuduhan itu tidaklah berdasar. Amarah keduanya pun memuncak hingga suasana menjadi tegang dan membuat detak jantung Alvis makin tidak terkendali. Dengan tubuh yang lemah, Alvis menemui 2 polisi yang datang mencarinya. Berdasarkan laporan, semua karung uang yang diantar oleh Alvis diganti dengan potongan majalah Bobo. Mereka menuduhnya sebagai salah satu dalang dari perampokan itu. Alvis pun membantahnya dengan tegas, mengaku tidak tahu apa-apa dan berdalih bahwa setelah bekerja hari itu, ia langsung pulang ke rumah bersama istri dan anaknya. Menjalani hari seperti orang baik pada umumnya. Namun polisi tidak percaya begitu saja. Mereka akhirnya memanggil istrinya untuk memastikan keterangan dari Alvis. Tapi masalah kembali muncul ketika rasa cemburu istrinya memuncak. Terutama setelah Alvis mengatakan sumpah itu. Ia tak sengaja melihat Gina keluar dari ruang perawatan Alvis. Bukannya mendukung, sang istri pun mulai memberi keterangan yang justru memperumit situasi. Chiedetelo a quella ragazza della Gina dove stava. Quella con cui mio marito ha un locale. La cubana. Yang tidak diketahui istrinya adalah alasan yang sebenarnya. Alvis memang tidak berselingkuh, dan Gina datang ke sana bukan untuk hubungan terlarang, melainkan menuntut bagian Lupo dari hasil rampokan yang disembunyikan oleh Alvis, karena sangat membutuhkan uang. Gina meminta uang itu segera diserahkan dengan janji ia dan Lupo akan pergi dari kehidupan Alvis selamanya. Alvis pun hanya terdiam dan meminta mereka menunggu uang itu setelah ia keluar dari rumah sakit. Mengingat polisi itu terus mengawasi Alvis dan kemungkinan tidak akan keluar dari sana, Gina dengan penuh amarah pergi tanpa membawa apa-apa. Dan dari semua masalah kesalahpahaman istrinya itu membuat kecurigaan polisi semakin kuat. Ditambah ada nama baru yang mereka kantongi, yang bernama Gina. Membuat posisi Alvis semakin terdesak, hingga yang terjadi selanjutnya. Cazzo. Eits, tapi tunggu sebentar. Kalian pasti penasaran kemana uangnya itu. Biar saya jelasin dulu. Film ini diangkat dari kisah nyata, berlatar di Turin pada tahun 1996. Di sana terjadi perampokan jenius dan salah satu yang terbesar tanpa menimbulkan korban sama sekali. Sekaligus perampokan paling nekat dalam sejarah kejahatan. Perampokan ini terungkap saat Direktur Kantor Pos Porta Nova menemukan semua kantong kiriman berisi majalah Mickey Mouse dengan berat dan ukuran yang sama. Kecuali ada satu kantong yang berisi uang asli. Dan itulah kesalahan yang dibuat oleh Bondini yang memicu kecurigaan hingga Alvis diinterogasi. Sementara itu, Marino dan Bondini diduga sudah kabur bawa seluruh uang hasil rampokan. Sayangnya, saat diinterogasi, istri Alvis menerangkan bahwa semua keterangannya bohong dan menyebut Gina membuat bertambahnya kecurigaan polisi. Kondisi pun diperburuk pada saat yang sama ada laporan kalau petani Val di Susa menemukan 2 mayat pegawai kantor pos terkubur di bawah pohon hazelnut. Dan akhirnya Alvis yang terdesak dan tidak bisa apa-apa meninggal akibat serangan jantung dadakan saat tahu posisinya dalam bahaya. Sementara Lupo dan Gina, mereka melarikan diri ke Albania setelah tahu Alvis sedang diinterogasi.
Tapi nyatanya, polisi sudah mengantongi nama mereka dari keterangan tambahan dari istri Alvis dan akan mengejarnya. Dengan bantuan polisi Albania, pencarian mereka pun membuahkan hasil. Dan mereka juga harus berakhir di penjara. Dan kalau soal uangnya, kalau dari filmnya sendiri, teman dan kekasih Merino dan Bondini mendapatkan uang dan dibebaskan dalam menghadapi konsekuensi hukum. Dan untuk keluarga Alvis, diperlihatkan kalau ternyata putri Alvis menemukan sesuatu yang mengejutkan di kotak mainannya. Yang diduga itu adalah uang rampokan. Namun pada kenyataannya, tidak ada yang tahu pasti kemana uang 4 miliar itu pergi. Baik Alvis dan Lupo tidak pernah mengungkapkan keberadaannya. Hingga kini, nasib uang itu tetap menjadi misteri. Dan hingga kini juga tidak ada yang tahu siapa orang yang beruntung mendapatkan uang dari Merino dan Bondini. Ya, itu tadi seperti yang saya bilang. Kalau sampai saat ini, uang 4 miliar euro itu masih belum ada yang tahu kemana uangnya. Dan bahkan di beberapa forum bilang kalau tubuh yang ditemukan sama petani itu bukan tubuh Merino sama Bondini. Dan semuanya sudah direncanain sama Merino sama Bondini dari awal. Dan cuma yang memangnya teledor adalah Alvis di situ karena Alvis terlalu takut. Bahkan sampai membawa orang luar yaitu Lupo. Yang akhirnya mengakibatkan dia harus menanggung akibatnya. Ya, serangan jantung mendadaknya tiba-tiba saat diinterogasi polisi di situ. Tapi itu tadi. Karena informasi yang kurang karena ini terjadi di mungkin bisa dibilang kurang terkenal tapi salah satu yang terbesar juga di Italia waktu itu 1996 4 miliar euro. 4 miliar euro 1996. Kayaknya bisa beli MU deh waktu itu. Enggak. Saya nggak bakal bahas MU. Balik ke omongan awal saya yang soal manusia ketika sudah di ujung kepepet atau apapun, ya biasanya terpikir hal yang di luar nalar di situ. Tapi saya nggak bakal membenarkan apa yang dilakukan oleh Lupo, tapi saya juga nggak bisa menyalahkan apa yang dilakukan oleh mereka dalam film ini karena ya kita kan nggak pernah tahu nih bagaimana keadaan mereka 100%. Cuma yang saya justru pengen highlight tuh ini sih sebenarnya. Kalau kita bisa mengeluarkan pikiran di luar nalar ketika kepepet dan sedang terjepit dengan amat sangat, kenapa hal kayak gitu nggak pernah kita lakukan di hal-hal yang positif, misalnya dalam kerja, dalam kita mengejar sesuatu, itu dia. Karena sampai saat ini saya pun juga masih belajar. Maksudnya kenapa sih ketika lagi kepepet saya baru kepikiran banyak hal di situ. Sampai akhirnya ya saya coba ganti pola pikir saya kali ya. Maksudnya berarti setiap yang harus saya kerjakan, saya harus bayangkan kalau ini adalah terakhir kalinya saya ngerjain ini. Kalau ini sampai nggak jadi, saya nggak bisa makan. Kalau ini sampai nggak jadi, saya nggak bisa punya uang. Kalau ini nggak jadi, saya nggak bakal jadi apa-apa. Setiap yang saya kerjain, saya coba pikirnya seperti itu. Ekstrim? Jelas, ekstrim sekali. Tapi jadinya di situ saya jadi tahu kalau ternyata saya bisa kok begini, saya bisa kok begini. Tapi memang harus kalian sesuaikan di waktu-waktu tertentu sih sebenarnya. Yang kalian memang tahu kayak kalian lagi mau ngejar skripsi itu harus. Kalau kalian sedang ingin interview kerja itu harus di situ. Atau kalian sedang merintis usaha itu harus. Bayangkan setiap harinya adalah itu hari terakhir kalian. Kalau sampai itu nggak jadi, kalian nggak bisa apa-apa. Klise sih, cuma ya itu yang berhasil sama saya dan sama teman-teman juga di situ. Karena itu juga salah satu cara untuk mengenali potensi diri kalian sih di situ. Karena bisa mengenali potensi diri itu kita jadi tahu, oh kita harus begini, kita harus begitu. Tapi ya memang butuh waktu dan butuh usaha yang sangat keras. Keras sekali bahkan. Bahkan kalian harus ditempa berkali-kali, kalian harus jatuh berkali-kali, kalian baru tahu, oh ini aku mau kesini. Karena apa yang saya bilang tadi maksudnya adalah satu-satunya cara untuk menemukan batas kemampuan kita adalah dengan mencoba melampaui batasan dari hal mustahil yang bisa kita kerjakan. Saya Gonggun dan segenap tim Pusrebe Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah
subscribe. Terima kasih buat yang sudah lupa. Oh iya, mau mencet tombol thanks-nya. Terima kasih. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini bisa sampai ke hari ini. Tanpa kalian, channel ini cuma channel alur film yang gitu-gitu aja. Jadi yang membuat channel ini luar biasa adalah kalian semua. Dan saya terima kasih. Terus sebelum saya menutup video ini, saya pengen bilang kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Duduk dulu toh, duduk dulu, dinginin kepala, nggak usah buru-buru, nggak ada yang ngajak kalian nyusu-nyusu. Oke, tarik nafas, buang, tegak kopinya, ambil koreknya dan ya udah, sebatin aja dulu.